Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan presentasi materi tentang rungguhan, hiwalah, alahad, dan daman. Nama kelompok saya, yang pertama saya sendiri Ayuhana Pertiwi, NPM 366, lalu Kofifa Nur Aziza, NPM 375, dan Mertisia Dwi, NPM 387. Yang pertama, pengertian rungguhan. Rungguhan secara etimologis gadai atau rans artinya menggadaikan atau menunggukan. Gadai ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjaman, jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah pinjaman atau utang. Yang kedua, hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya al-itihal atau pindah, diucapkan hala, anil, ahdi, berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah divisi al-hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah al-nahlu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang. Yang ketiga, alhad. Alhad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan utang piutang. Secara bahasa, alhad berarti potongan. Dikatakan demikian karena alhad merupakan potongan dari harta muhrid, orang yang membayar yang dibayarkan kepada muhrid yang diajak akad qard. Lalu al-wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan suatu berdasarkan kuasa atau wewenang diberikan oleh pihak pertama. Yang terakhir, dohman. Menurut istilah yang disebut dengan al-alafah atau al-daman adalah jaminan yang diberikan oleh kafil, penanggung, kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua tetanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Nur Azizah, NPM 375, kelas manajemen 4A8. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang kedua adalah dasar hukum runghan, hiwalah, al-kharat, wakalah, dan doman. A. Dasar hukum runghan. Hukum Islam tentang gadai adalah boleh atau jais berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. B. Dasar hukum hiwalah. Hiwalah ini disyariatkan oleh Islam dan dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. C. Dasar hukum al-kharid. Hukum al-kharid antara lain Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11. Hukum al-kharid juga berdasarkan ijma ulama, yaitu para ulama telah menyepakati bahwa boleh dilakukan. Yang D. Dasar hukum wakalah. Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah atau diperbolehkan. Adapun landasan hukum wakalah Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 19. E. Dasar hukum doman. Adapun dasar hukum menurut ijma ulama bahwa kaum muslim telah berijma atau sepakat atas pembolehan al-daman atau kafalah karena keperluan manusia untuk saling tolong-menolong bahaya berhutang. Yang ketiga, rukun dan syariat runghan, hiwalah, al-kharat, wakalah, dan doman. A. Rukun dan syarat runghan. Adapun syarat rahn atau gadai menurut jumhur ulama ada beberapa syarat sah akad
yaitu berakal atau dewasa, wujudnya mahrun yang dipegang sebagai jaminan. Yang B, rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab atau pernyataan yang melakukan hiwalah dari muhil atau pihak pertama dan qabul pernyataan menerima hiwalah dari muhal pihak kedua kepada muhal alaih atau pihak ketiga. Syarat hiwalah. Syarat sighah akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota ahliwah ijab dan qabul disyaratkan harus dilakukan di majelis dan akad yang ada disyariatkan harus final. C. Rukun dan syarat al-qard. Adapun syarat al-qard dalam transaksi utang piutang ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai akhid atau subjek hukum, yaitu penerima utang atau muqrid dan orang yang berutang atau muqtarid. D. Hukum dan syarat wakalah. Menurut jumhur ulama, rukun wakalah ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga adalah perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Dan yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat-syarat wakalah adalah pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Yang terakhir, rukun dan syarat wakalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun al-daman atau kafalah hanya satu, yakni ijab dan qabul. Adapun rukun daman sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas 1. Pihak peminjam atau penanggung damin. Yang kedua, orang yang berhutang atau madhum anhu. Yang ketiga, pihak yang berpiutang atau madhum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Mertisia Dewi Mesarandi akan menjelaskan tentang macam-macam ruhan, hiwalah, al-qard, wakalah, dan doman. Yang pertama ada macam-macam ruhan. 1. Ada ranah ikhar atau rasmi, merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua ada ranah hiyazi, berbeda dengan ranah ikhar yang hanya menyerahkan hak kepemilikannya atas barang, maka ranah hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Yang kedua ada macam-macam hiwalah. Jadi menurut mazhab Hanafi dibagi menjadi 2. Dari segi objek akad, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-qard atau pemindahan hak. Kedua, sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Selanjutnya ada macam-macam al-qard. Yang pertama wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Kedua, adanya penyaksian, yaitu tatkala akad qard ini disaksikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya.
Kedua, keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad had dengan batas waktu sebagai sesuatu yang mengikat. Keempat, dalam akad hiwalah pengalihan hutang, yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguhkan utang itu. Selanjutnya ada macam-macam wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua ada al-wakalah al-ammah adalah posisi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga ada al-wakalah al-mutalhoh adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Selanjutnya ada al-wakalah al-muqayyadah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir adalah macam-macam doman. Yang pertama ada jiwa, dikenal dengan jaminan muka, yakni adanya kepastian pada pihak domin untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang harus diberi jaminan dan sah dengan mengatakan ijab qabul. Yang kedua ada harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan pemenuhan berupa harta. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.